Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya, untuk ke-12 zodiac sign yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, dimana kita akan mulai dari earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk water sign di Pisces ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys. Jadi nggak semua orang akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Kamu kan tahu aja guys, kalau memang readingan ini untukmu, this is resonate for you. You will always know. There's no the second talk katanya ya. Tidak meragu sedikit pun. Oke. Itu ciri-ciri resonate. Oke. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate mengenai karir guys, atau keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you mention it but never force it ya. Dan karena ini readingan urgent message, jadi hanya ada 2 kartu saja. Yang pertama adalah top of the deck dari tarot. Itu akan menggambarkan energi kamu di awal minggu ini, dimulai dari hari ini, hari Minggu guys. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck, atau kartu terakhir, kartu paling bawah. Itu adalah prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan berdasarkan energi yang terbaca di awal minggu ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu nasihat atau petunjuk guys, yang akan membantu untuk menjalani 1 minggu ke depan dengan lebih mudah. Kita akan pakai deck yang ini. Seperti biasa aku shuffle dulu 3 kali, lalu kemudian dibagi 3 ya. Dua 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Selain itu akan ada video extended. Masing-masing elemen ada satu perwakilannya. Kita lihat yang pertama dari earth sign. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Hai Taurus, apa kabar saudaraku? Kemudian yang kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Main nembak-nembak aja nih. Ya, Sagittarius. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Pam pam param pam 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 pam. Aquarius. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kenapa ada video extended begini Rai? Karena 4 zodiak inilah guys yang perlu mendapatkan informasi lebih detail dan perlu mendengarkan nasihat yang lebih banyak lagi di 1 minggu ke depan di video extended. Taurus, Sagittarius, Aquarius, dan Scorpio. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Oke, kita akan segera mulai readingan urgent message kali ini. Kok udah 3 menit aja ya, cepet banget dah. Yang pertama dari earth sign ada Taurus. This is the Hierophant. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Kamu dapat video extended ya? Udah lama kamu gak dapat video extended Taurus. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada the Strange, dan di bawah ada the Page of Swords. Kita lihat dulu kartu nasihatnya guys. Ini cerita tentang apa? Individuality. Oke. 7 tambah 4 berapa? 11 ya. Oke, Master number 11 could be ringing something for you Taurus. Ini kayak tentang perjuangan sendiri, melakukan sesuatu sendiri, ada kesendirian di sini Taurus.
Tapi kali ini kamu nggak sendiri lagi, oke? You still facing the things by yourself kalau ini tentang manusianya. Tapi di awal minggu ini kayak semesta membantumu guys, karena ini the strength, this is extra power that the universe has been given to you. Aku rasa dimulai dari hari ini, this is the extra power tadi untuk kamu melanjutkan perjuanganmu. Kamu mungkin merasa kayak ini kamu jalani sendirian Taurus, karena tidak ada orang yang datang, kemudian tidak ada orang yang menawarkan bantuan begitu. But your power is improving, so you can handle things better than before. Oke, whatever the situation. Yang jelas ketika ada strength datang guys, yang pertama perlu kamu ketahui Taurus, kamu di jalur yang tepat. Seberat apapun masalah hidupmu saat ini guys, seberat apapun perjuangan yang sedang kamu hadapi saat ini, kamu di jalur yang tepat. Karena memang ketika manusia di jalur yang tepat guys, atas sesuai dengan takdirnya, bukan berarti semuanya enak. Ada perjuangan di situ guys. Dan perjuangan itu tentunya tujuannya untuk shifting atau improving your life, ya, kayak yourself, your soul. Dan kemudian ketika strength datang, artinya ya memang kamu butuh bantuan guys. Dan bantuan itu datang mulai dari hari ini, atau karena ini readingan 1 mingguan guys, di minggu ini kamu akan segera menyadari bahwa bantuan itu datang. Lalu kamu kayak akan mulai bangkit kembali untuk lanjut perjuangan ini. Jangan berharap bahwa orang akan datang membantumu, because you will facing this by yourself, individuality. Tidak ada bantuan yang akan datang. Kamu akan tetap melanjutkan perjuanganmu ini sendirian. Tapi energetically you can feel the strength is coming for you. That's the sign that you are on the right path. That's the sign that the God help you. Oke, kamu dapat video extended. Nanti kita bahas ini. Kira-kira perjuangan macam apa itu Taurus? Oke, selesai sudah untuk Taurian. Kita lanjutkan ke arsan yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada the 9 of Cups dan di bawah ada the 5 of Wands. 2 minor arcana datang sekaligus. So there's no divine intervention significantly coming in the next 7 days for you Virgo. Belonging. Belonging, jaran itu, jaran as noun ini ya. Belonging ini adalah barang-barang milikmu, benda milikmu, something tangible guys when belonging is coming. Jadi kalau structure bahasa Inggrisnya tuh jaran as noun, kata kerja ditambah ing tapi dia jadi kata benda itu ya. Ada yang guru bahasa Inggris di sini. Belonging itu adalah benda milikmu. The 9 of Cups, the 5 of Wands. Kamu kayak akan meragukan, okay, this is not me, this is not for me. Jadi di 1 minggu ke depan, yang awalnya kamu yakin itu milikmu, kamu akan mulai meragukan guys. No, I think it's not mine. Yang awalnya kamu yakin ini adalah pilihanmu, berikutnya kamu akan mulai meragu guys sebelum hari Sabtu ini. Really? Do I need this? Do I want this? Is this something that really I want? Gitu. Kayak tentang apapun yang kamu punya saat ini guys, kamu akan meragukannya di 1 minggu ke depan. Karena 9 of Cups adalah achievement individual, dalam individuality. Jadi kayak ini sesuatu yang sangat kamu inginkan sekali, tapi dalam 1 minggu tiba-tiba kamu ragu guys. Atau bisa jadi berubah pikiran. Karena 5 of Wands ini beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Ketika datang begini, dari yang yakin banget kemudian meragu dalam 1 minggu ke depan. Oke. You need to know more about this. You need to find more about this. Yang bikin kamu meragu ini guys adalah karena kamu tidak mengenal apa yang kamu punya ini. Sehingga kamu tidak bisa pastikan atau yakinkan dirimu apakah ini sesuatu yang kamu inginkan atau tidak. Because it's already in your hand right now. Dan aku rasa setelah 1 minggu berlalu, kamu akan antara melepaskan atau mempertahankan. 1 minggu ke depan adalah masa-masa penuh pertimbangan untukmu mengenai apapun yang sedang ada di tanganmu atau yang kamu pegang saat ini Virgo. 5 of Wands itu galau guys. Harusnya kalau itu adalah hal yang baik untukmu,
kamu nggak galau. Ya nggak sih guys? Oke. Oke, kita teruskan guys untuk arsen yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Capi ya, the Three of Pentacles dan kemudian the Queen of Wands. Groove. Kenapa arsen pada individualis semua? Aku bikin Taurus perjuangan sendirian. Kemudian aku bikin Virgo guys, ini tentang keinginan sendiri. Kemudian bikin Capricorn pun seperti itu guys, karena Three of Pentacles mind your own business, oke? Dan hidupmu dari beberapa waktu terakhir ini kayak kacau, rempong guys, ribet begitu Capricorn. Dan di awal minggu ini kamu kayak detach from something guys, nggak mau repot, nggak mau ribet kalau itu nggak ada baiknya untukmu, atau that kind of energy that you need to do di awal minggu ini. Karena begitu kamu melepaskan yang memang gak ada gunanya, gak ada benefitnya untukmu tadi, sebelum Sabtu ini guys, you will see another potential inside you. Kayak you will find something that more precious after you release something that it's not good for you. Kayak mungkin kamu buang-buang waktu selama ini guys, kayak kesadaran ini ya, kayak kesadaran ada waktu yang kamu buang-buang untuk hal yang gak penting, dan kemudian ketika kamu tidak melakukannya lagi, kamu tidak effort waktumu lagi untuk hal yang gak penting tersebut, kemudian waktumu itu bisa kamu alihkan untuk hal yang lebih penting, atau kamu akan menemukan hal yang lebih penting yang bisa kamu jadikan tempat alokasi waktumu tadi sebagai penggantinya begitu. Kayak realization dan kemudian action guys. Three of Pentacles selalu cerita tentang action, bertindak ya. Jadi kamu itu kayak akan tahu guys yang mana yang penting dan mana yang gak penting dalam hidupmu dalam 1 minggu ke depan. Dan itu akan menyenangkanmu, itu akan bikin kamu senang guys, itu akan bikin kamu bangga pada dirimu, kayak begitu deh. Oke. Things will get better Capricorn setelah kamu tahu tadi, atau bisa menyadari yang mana yang gak baik itu, dan kemudian menghentikan effortmu ke situ. Many good things will coming to you dimulai dari 1 minggu ke depan. Oke. Kita teruskan ke elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor, dan ini kartunya para Aries guys. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin. Di atas ada the Queen of Pentacles, dan di bawah ada the Eight of Wands. Cycle. Kayak ada informasi, kabar, berita yang akan kamu terima, tapi sebagai pertanda bahwa pengulangan siklus akan segera terjadi. Dan 1 minggu ini guys, kamu lagi sibuk. Kamu akan sibuk banget dimulai hari Senin ini. Queen of Pentacles is like working I think here, dan kemudian kabar datang. Bisa jadi chat guys, bisa jadi SMS, bisa jadi email, bisa jadi ada yang nelpon kamu begitu, dan membentuk pola Aries. Dan pola ini akan mengganggumu, karena the Queen of Pentacles ini kayak akan kehilangan konsentrasinya. Queen of Pentacles ini akan kehilangan orang yang serius guys, buyar gitu. Nah, dengan kedatangan Eight of Wands atau any kind of communication form here, dan akan ada cycle di sini, ini siklus guys. Jadi menurut kamu ini mengganggu,
Nah, tergantung bagaimana nanti kamu meresponnya. Apakah kamu akan biarkan dirimu terganggu lagi atau tidak? That's all. Karena dua-duanya minor arcana guys. Ini di bawah kendalimu. Jadi kayak tenang begitu kan Capricorn, kemudian diganggu. Ketika diganggu, tenang dan kemudian kamu bisa fokus mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan dalam hidupmu begitu. Lalu kemudian datang pengganggu guys. Kamu merespon pengganggu ini. Lalu fokusmu ambiar. Kamu jadi gak bisa mengerjakan apa yang perlu kamu kerjakan. Lalu kemudian berantakan. Lalu kamu mulai kembali menyusun strategi untuk bisa kembali fokus. Nah, ketika kamu mulai kembali fokus guys, yang pengganggu tadi datang lagi. Oke, dan kemudian dia akan mengalihkan fokusmu lagi. Kemudian kamu akan ambiar lagi guys. Lalu kemudian nanti kamu menyusun ulang lagi dari awal kayak begitu nih, pola begini berputar. So you need to cut off something here I think, Aries, supaya kisah yang sama tidak berulang terus. Karena ini berkaitan dengan cycle katanya. Oke. Sebelum hari Sabtu ini ya. Oke, kita teruskan guys untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Ace of Swords dan kemudian The Tower. Wah, what's going on here guys? High Priestess on Earth. Kayak ada yang akan kamu tolak di sini, Leo. Yang kamu tolak ini berbentuk guys, ada bendanya, dan kemudian itu akan bikin masalah sebelum hari Sabtu ini. Harusnya kamu terima. Aku nggak tahu itu apa guys. Bisa jadi orang, karena orang pun kan benda ya guys. Bisa jadi dokumen mungkin, Leo. Kamu akan tolak guys. Dan ini kelihatannya kamu nggak sadar deh guys. Nggak sadar deh, mungkin ada distraction di sini yang membuat kamu nggak mikir-mikir panjang dulu atau nggak melihat dulu guys apa ini yang dikasihin ke kamu ini. Kamu kayak asal langsung nggak, nanti dulu sibuk gua begitu, dan kemudian mungkin terlupakan atau enggak itu bukan punya gua ternyata punyamu. Just be careful with that. Apapun yang akan diantarkan orang atau yang datang padamu guys dimulai dari hari ini, coba perhatikan baik-baik apa itu. Jangan asal tolak atau reject atau delete mungkin guys. Oke, ada cerita delete juga di sini. Mungkin email guys, di kantor kamu kan, banyak banget sih email ini, terus kamu sorot semua, 20 email, delete langsung. Sementara salah satu dari email itu penting. Maka kalau begitu kamu harus hati-hati dalam ngecek emailmu at least selama seminggu ke depan. Karena kamu kayak akan kena masalah besar guys kalau sampai yang diberikan ke kamu itu kamu tolak atau kamu abaikan. Oke? Aduh, ada dari fire sign ini. Kita teruskan guys untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Segi, di atas ada The Magician, di bawah ada The Page of Cups. Ini kayak menyia-nyiakan kemampuan. Sebentar. Wishing, yup. Mungkin kesempatan, karena magician juga artinya magical things ya, ada keajaiban yang akan datang. Pokoknya the magician kalau datang itu guys, itu bukan yang remeh-temeh, bukan yang bisa disepelekan gitu, bukan yang bisa di underestimate. Tapi kamu kayaknya kan meng-underestimate nya guys. Kamu kayak akan main-main mengenai sebuah kesempatan besar atau peristiwa penting dalam hidupmu di 1 minggu ke depan. But it's like magical things. You will not have this occasion every day. Kesempatan ini gak datang tiap hari. Peluang ini gak muncul setiap saat.
Kesempatan ini nggak datang untuk semua orang. It's like magical things will coming to you starting from today. Tapi kamu kayak main-main guys dengan magical things ini. Karena kayak berikutnya akan ada penyesalan terjadi di sini. Katakanlah kesempatan once in a lifetime. Once in a lifetime itu artinya selama kamu hidup gak akan datang lagi kesempatan kayak gini guys. Oke, so pay attention. Selama 1 minggu ke depan ini, dimulai dari hari ini guys. Karena sebelum Sabtu kamu kelihatan udah menyesal karena bermain-main atau tidak serius dengan the good things atau the magical occasion that will happen in your life. Oke. Kamu akan notice the magician ini guys, karena ini bukan hal yang biasa. Ini bukan kayak makan siang, ini bukan kayak sarapan pagi, enggak guys. Ini hal yang luar biasa ini yang terjadi ini, tapi kamu kayak tidak menanggapinya dengan serius. Katakanlah misalnya kamu berurusan dengan seorang klien contohnya. Klien ini gak pernah komplain. Selama kamu mengurusin dia guys, dia gak pernah komplain. Tapi di awal minggu ini dia akan komplain. Dia kirim email, mungkin orang yang gak pernah komplain guys. Biasanya kalau komplain, itu gak langsung main maki guys. Tenang, dia mungkin mau menyampaikan informasi. Jadi kayak tenang begitu guys. Dan kemudian kamu, ntar bisa deh dia nih. Karena ini tipe kali yang, bukan suka komplain nih. Ternyata komplain itu penting banget guys. Kamu abaikan. Sebelum Sabtu ini, tiba-tiba dia bukan klienmu lagi. Kayak begitu guys. It's not something ordinary. Itu dia ciri-cirinya yang harus kamu perhatikan ini. Jangan perhatikan rutinitasmu guys, tapi perhatikanlah yang belum pernah terjadi atau yang jarang-jarang terjadi. Karena di situ dia magical moments tadi. Sebelum kamu meng-underestimate atau main-main. Oke. Selesai sudah untuk fire sign guys. Ayo kita pindah ke air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. My Libra, The Knight of Swords, dan kemudian The Justice. Ya, perjuanganmu akan menunjukkan hasil katanya di sini guys. Keadilan akan ditegakkan padamu sebelum hari Sabtu ini. Kamu kan dapat kabar baik deh kayaknya. Denial datang di sini. Kamu kan dapat kabar baik guys mengenai sesuatu yang kamu usahakan atau kamu perjuangkan. Karena kayak ada yang menolakmu guys, kayak ada yang mungkin tidak menghargaimu, mengabaikanmu, atau bisa jadi you have problem here. Dan kemudian siapapun orang yang menurutmu bermasalah denganmu menganggap tidak ada masalah denganmu. Kayak menghindar atau ada ingkar di sini, denial, dan itu yang akan segera diberantas oleh Justice ini aku lihat, because you need justice. Keadilan akan ditegakkan untukmu. This is a very good things guys, because I can feel winning. Kamu kayak merasa menang guys sebelum Sabtu ini. Tuh kan enak banget deh. Yes, kayak begitu guys. Kayak akhirnya, gak sia-sia kayak begitu di baunya Libra. Dan ini prosesnya natural atau divine intervention, because the justice is coming before this Saturday for you. Kayak perjuanganmu menunjukkan hasil gitu deh guys. You just need to wait, menunggu aja ya. Oke, kamu gak dapat video extended ya. Si Aqua yang dapat. Ya guys, kita lanjutkan ke air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Four of Swords, Gemini lelah. Yang di bawah ada The Nine of Cups.
Kayaknya kamu kan melepaskan sesuatu di sini Gemini karena menurutmu kayak nggak berguna guys, bikin capek aja, terlalu capek gua, capek gua. Bisa jadi mungkin capeknya lu ini nggak ada hasilnya guys, atau I don't know, it's like you are letting go of something here. But strange is coming guys, this is not something that you can let go. Kamu nggak bisa lepaskan ini, kamu harus lanjut perjuanganmu. Jadi 1 minggu ke depan challenging sekali dimulai dari hari ini. Hari ini pas kamu nonton video ini guys, kalau ini readinganmu, kamu capek banget mengenai sesuatu. Menurutmu nggak ada hasilnya, menurutmu kayak sia-sia atau kamu bosan aja gitu melakukannya. Tapi karena the strange datang, you are on the right path. Ini memang lagi momen capek, ini memang lagi momen menyebalkan, ini memang momen bosan, tapi bukan berarti kamu harus berhenti. Sebelum Sabtu ini kamu bisa kembali ke dirimu lagi. This is khas Gemini. This is so Gemini typical guys ya. Jadi aku disuruh cuma ngasih tahu sama kamu aja Gemini, karena kebanyakan di antara kalian kayak merasa kalian salah saat ini melakukan sesuatu. Ini kesalahan ya. Harusnya aku tidak melakukan ini ya. Enggak. Memang kamu harus melakukan ini. This is good things for you. This is the right things for you. Dan orang dalam keadaan lelah itu hal yang biasa Gemini ya. Tapi it's not like you can give up right now. Oke, bukan kayak begitu nih guys tujuannya. Jadi kayak gini, kelelahanmu ini hanya sementara saja gitu deh guys, karena sebelum Sabtu kamu akan kembali bisa enjoy. So maybe if you tired of this you can rest, okay? But don't quit, jangan keluar. Ini kayaknya berkaitan dengan kerjaan kalian deh guys. Kayak itu sampai ke masa-masa paling boringnya, di titik boringnya mengenai pekerjaan kalian, sampai kalian nekat udah ngeprint atau bikin di draft surat pengunduran diri. Nah, bayangkan kalau kamu mundur dalam 1 minggu ke depan, berarti kamu akan menyesalinya gitu guys. Sementara kalau kamu tahan surat pengunduran dirimu itu nggak sampai kamu print, nggak sampai kamu email guys, sebelum Sabtu ini kamu akan kembali enjoy dengan pekerjaanmu ini gitu ya. Jadi tahan dulu, tunda-tunda, tunggu dulu Gemini. Jangan main eksekusi hanya gara-gara kamu capek ya. Semua orang capek Gemini, bukan kamu aja yang capek, oke? Lanjut guys ke air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Di atas ada the Nine of Swords dan di bawah ada apa lagi nih? Kenapa orang-orang pada begini-begini? Lihat dulu ya. Fokus. Nine of Swords itu overthinking guys, berarti kehilangan fokus. The Five of Pentacles, slackness atau ketakutan atau negative thinking. Jadi 1 minggu ke depan ini challenging sekali bagimu Aquarius, karena kamu kehilangan fokusmu guys. Kamu lupa tujuanmu. Kamu lupa ngapain kamu di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah berapa banyak yang kamu korbankan sehingga kamu sampai di titik ini? Fokusmu ambiar guys. Siapa yang bikin fokusmu ambiar? Bisa jadi dirimu sendiri atau X factor, lingkunganmu. Tapi yang pasti kamu harus stay fokus katanya guys. Karena begitu kamu fokus, kamu bisa membakar sesuatu, ya gak sih? Fokus itu artinya you put your effort, your energy only for that things, the maximum that you can do. A distraction ini guys, Nine of Swords ditambah the Five of Pentacles. Kalau kamu biarkan distraction ini terus ada di dekatmu selama 1 minggu ke depan, negativity akan semakin tinggi guys. Karena ini kartu hal negatif, Five of Pentacles. Kalau hal negatif itu semakin tinggi, nah yang kita takutkan ada devil. Karena devil itu suka mamam dari hal negatif. Devil kalau udah mamam guys makin gemuk. Kalau dia udah gemuk guys, dia menguasaimu. Dan yang pastinya kalau devil udah menguasaimu guys, dia nggak mau kamu bagus. Dia nggak mau kamu mendapatkan hal yang baik. Dia nggak mau kamu sukses. Dia nggak mau kamu connect dengan semesta. Dia pengennya kamu tersesat, dia pengennya kamu hancur lebur. Be careful with that. Karena ini masih 2 minor karena so it's in your control Aquarius sebelum devil datang. Tapi kalau devil ini udah sempat gede karena mamam negativity ini, sulit banget untuk mengendalikan dirimu ya. Kamu dapat video extended Aquarius. Mudah-mudahan nanti aku bisa bantu kamu guys dalam menjalani ya, atau menghadapi masa-masa sulit di 1 minggu ke depan, oke?
Selesai sudah untuk air sign guys, mari kita lanjut ke water sign. Yang pertama ada The Chariot, ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Di atas ada The King of Cups, this is you Cancer. Dan kemudian di bawah ada The Eight of Cups. Cepat sekali nih. Ada perubahan perubahan mendadak ini guys di 1 minggu ke depan. Dari mengenai sesuatu yang kamu sukai, tapi menurutmu tidak ada gunanya lagi untukmu guys. King of Cups, this is something that you love gitu guys. Eight of Cups, okay, you live it. Mari kita lihat kartu nasihatnya. Ya, love lagi. King of Cups, love. Ini kan khasnya Cancer lah ya guys, pakai perasaan begitu. Gak ada yang jelek dari kedua kartu ini. Eight of Cups itu kartu yang bagus guys, kartu keberanian malah. Orang berani ini guys. Karena Eight of Cups itu meninggalkan sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena gak ada gunanya sama dia. You will make decision untuk dalam 7 hari ke depan ini guys, tentang itu berguna atau enggak untukmu. Jadi kamu gak hanya akan melihat dari aku suka atau enggak ya, dari aku cinta atau enggak ya, aku sayang atau enggak ya, tapi kamu akan melihatnya itu lebih dari berguna atau enggak. Oke. Dan kebanyakan di antara kalian sebelum Sabtu ini akan menemukan atau sampai pada keputusan, kesimpulan, no, enggak berguna untuk. So you will know the differences between love and utility. Disukai tapi kalau nggak berguna buat apa? Oke. That's the good point, because you have your own decision about this. It's okay, nggak masalah katanya ya. Karena kan keadaan orang beda-beda guys. Keadaan orang beda-beda. Kalau emang nggak berguna menurutmu, adalah sah bagimu untuk meninggalkan, melepaskan atau membuangnya ya. Oke. Lanjut guys ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Bagaimana kabarmu Scorpio? Apakah kabur? Oke. Jahat banget gue. Scorpio, oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. This passion here, the Knight of Wands, dan kemudian the Ten of Cups. Conclusion, kesimpulan. Kayak pilihan deh guys. Jadi ada kayak etalase toko, ada 5 lah tas di situ guys. 5-5-nya kamu suka, tapi kamu akan berhasil menentukan yang mana yang paling kamu suka karena kamu hanya punya budget 1 tas. Katakanlah tas itu harganya 5 juta gitu guys. Kamu hanya punya uang 5 juta, pokoknya budgetnya 5 juta deh untuk beli tas begitu. Tapi 5-5-nya ini aku suka begitu. Nah, tapi kamu akan segera menentukan ini yang paling aku suka. Kemudian kamu akan beli dan bawa pulang dengan keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Kamu akan berhasil menentukan sebuah sikap atau keputusan, atau tahu yang mana yang terbaik untukmu, atau bisa menyingkirkan berbagai macam option dan menentukan yang mana prioritas. Dan sekaligus itu akan mengakhiri atau ada, because this is the end katanya guys, mengakhiri masa-masa sulit dalam hidupmu. Dan ini adalah keputusan yang menyenangkan sekali Scorpio. It's like you will love it guys. Jadi kamu akan keluar dari sebuah kebingungan dan masuk kepada sebuah clarity di 1 minggu ke depan, berdasarkan pemahamanmu guys, karena dua-duanya minor arcana. Jadi nggak ada yang
ngajarin kamu, bukan karena mendengar nasihat orang, nggak, tapi karena kamu sendiri yang akan bisa melihat yang mana yang paling penting atau yang mana yang kamu inginkan gitu deh. Nah, it's like beberapa orang kayaknya akan kecewa deh kamu bikin di 1 minggu ke depan ini Scorpio ya. Kamu dapat video extended guys, nanti kita bahas itu di video extended. Lanjut guys ke water sign yang terakhir, this is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Di atas Pisces the moon. Pisces sudah Pisces lagi yang datang guys ya. Ini kan kartunya Cancer dan Pisces ya. The High Priestess, the moon ditambah the High Priestess. Lihat dulu, banyak banget ini artinya soalnya guys. Beauty. Mungkin kamu ada urusan dengan Scorpio, karena ada red rose di sini guys. Nah, ini kartunya apa, simbolnya Scorpio itu mawar merah. Mawar merah. Okay, but we are not talking about Scorpio here Pisces. The moon ditambah the High Priestess. The moon itu adalah hidden truth, kebenaran naik ke permukaan, atau you are connecting to your intuition. You will see something that is hidden before. Dan kemudian the High Priestess ini you can understand it guys. Dua-duanya kartu diam. Dua-duanya itu kartu kayak pasif, not doing anything. Jadi mungkin akan penting sekali bagi kamu, atau kalau kamu ngerasa kayak 1 minggu ini pengen diam deh, 1 minggu ini kayak pengen menyendiri deh, mungkin akan bagus sekali Pisces, because you are very very connected to your intuition. You will see so many things clearly. You will get clarification through within, dari dalam dirimu Pisces. Berarti kalau begini guys, biar kamu gampang apa maksudnya ini urgent message-mu ini, hindarilah bertemu dengan banyak orang 1 minggu ke depan. Hindari membuat keputusan penting dalam 1 minggu ke depan berkaitan dengan orang lain ya. Atau sembang-sembang guys, bicara ngobrol sama orang, hindarin deh. Semakin kamu banyak diam, semakin banyak kebenaran atau informasi yang akan kamu dapatkan, because you are very very connecting to your higher self di 1 minggu ke depan ini. Ini 2 kartu yang sangat powerful sekali Pisces. Jadi sebenarnya kamu topnya untuk readingan urgent message ini. Dari 12 zodiak sign, kamu penutupnya dan kamu yang paling topnya guys. This is too interesting major arcana for you, yang berkaitan dengan intuisi. Dan ini membutuhkan diam guys, atau pokoknya nyepi deh, jangan banyak berurusan dengan orang ya. Mungkin ada beberapa hal yang kamu pertanyakan mengenai hidupmu guys. Nah, dalam 1 minggu ke depan, ketika Moon datang bersama dengan High Priestess, kamu akan menemukan jawabannya. Mungkin ada hal yang meragukan kamu guys. Nah, dalam 1 minggu ke depan, dalam masa Moon ditambah High Priestess, ketika kamu memilih diam guys, kamu akan menemukan jawaban atas keraguanmu tersebut. Okay? This is very very sacred moment I think for you. 1 minggu ke depan ini adalah momen sakral untukmu ya. Why tidak ada video extended untukmu? Because this is about you Pisces. Ini antara kamu dengan dirimu sendiri. Aku nggak usah ikut campur di sini, oke? Dengan bagian readingan Pisces tadi, berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo kamu Taurus, kemudian Sagittarius, kemudian Aquarius dan Scorpio. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.